Mania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV malam hari ini. Setiap Jumat malam pukul 9 kita live. Dan untuk malam hari ini masih kita berbicara mengenai sepak bola tentunya. Sepak bola timnas dari hasil melawan Bahrain. Dan di studio seperti biasa saya ditemani teman wartawan saya, Bung Roni Pangemanan. Siap, Boy. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Apa kabar? Ya, baik-baiklah. Oke. Nah, tamu kita Bung Ropan dan juga semua yang menonton podcast ini ataupun Sportcast ini bukan kaleng-kaleng ini. Ya kan? Karena ini narsum yang memang layak kita undang. Oke. Karena dia juga mantan pemain timnas dan beberapa klub elit di Indonesia. Kita langsung perkenalkan. Dan dia El Capitano juga. El Capitano juga. Bung Firman Utina. Siap. Apa kabar, Bung? Baik. Kelihatan ya. Iya. Kalau kapten tuh kelihatan. Cara ngomongnya tadi sebelum kita mulai ini, cara ngomong seorang kapten tuh memang beda. Karena dipandu oleh dua wartawan senior. Berwibawa sekali kalian. Betul, bro. Itu loh. Dulu kalau semua penggemar bola melihat timnas atau beberapa klub seperti Bayangkara, Sriwijaya, Persib, pergerakan Firman Utina. Dari gerakannya aja kita udah tahu. Ini Firman Utina. Nggak usah komentator menyebutkan namanya ketika dia pegang bola, dia lihat kiri kanan, dia distribusi bola, Firman Utina. Betul bukan? Iya. Betul kan? Saya kenal sekali. Makanya. Kenal ya. Firman. Manado lagi. Iya, Manado. Kawan wae. Oke. Nggak usah berlama-lama. Bung Ropan. Ya. Catatan Anda mengenai pertandingan semalam dari hasil yang semua orang bilang ya kan, mestinya kita menang. Mestinya. Ada kata dirampok, ada kata dicurangi, ada macam-macam lah. Iya. Tapi yang Bung Ropan lihat dari 2 kali 45 menit 90 plus, mestinya ke plus 6. Plus 6 lewat. Kok jadi plus 9? Iya. Nah, gimana, Bung? Ya, saya pikir catatan yang bagus bahwa kita punya fighting spirit yang oke. Ya, Fighting spirit. ini tertinggal pertama kali, Boy. Kita tertinggal gol. Kalau lawan Arab, kita bikin gol duluan. Iya. Arab yang menyusul. Sekarang kita tertinggal. Kan sini soal mental juga. Bisa melihat pemain-pemain. Tapi kita tetap tenang. Memang kena pressing yang tinggi. Iya. Di 15-20 menit pertama. Iya. Ya kan? Tapi untung pemain-pemain itu terbiasa juga dengan kena pressing. Karena mereka banyak bermain di Tom Hai, Ivar. Kan bermain di luar juga. Mereka terbiasa dengan di Eredivisie kan. Ya, jadi mereka coba untuk tenang. Coba untuk keluar dari tekanan itu. Yang itu yang luar biasa bahwa kita bisa mengejar ketinggalan dengan gol Ragnar untuk menjadi penyama kedudukan. Dan ini untuk pertama kali kita kan selama ini juga melihat bahwa lini serang kita menjadi pertanyaan, keluhan. Iya. Tapi sekarang dua-dua yang mencetak gol itu, dua-dua di lini serang. Ya kan? Ragnar dan Rafael. Bahkan ada gol indah yang dibuat oleh Rafael di menit 74. Dan ini gol pertama dari 18 pertandingan dia kalau bicara di tim senior. Kan? Ya. Oke, dia mencetak gol ketika lawan Korea di U23. Ya, tetapi ini suatu kebangkitan. Saya pikir ada motivasi yang luar biasa buat dia. Dan gol ini kan, saya pikir ini ketenangan dia. Itu diapit oleh dua pemain lawan, tapi dia masih bisa melihat sudut sempit. Dalam Untuk bisa posisi yang mempressing. tidak Iya, tegak lurus tidak ke tegak lurus. depan Itu kan dari arah gawang, samping. Dan dia pressing bolanya itu yang membuat penjaga gawang ini itu terperangah kan. Tidak berkutik, hanya menengok bola dan bola masuk. Ya. Itu tidak mudah dalam tekanan di pressing lawan, tapi dia bisa memilih untuk bisa mempressing, masih bisa lihat posisi kiper. Dia kan lihat dulu sebelum menembak kemana arah bola yang saya harus kasih, dan dia chop itu dengan sangat baik. Jadi artinya ini pemain muda yang bagus ya, yang mungkin ini akan motivasi dia untuk menghadapi Cina yang baik. Nah, catatan lagi yang lain mungkin setelah kita unggul 2-1, pemain-pemain kita kurang begitu cerdas untuk bisa mengulur waktu, terutama masuk di waktu normal selesai 90 menit, ada 6 menit tambahan. Betul. Mestinya di situ kita bermain. Itu kalau kejadian di Bahrain, itu Artinya beda. Bahrain unggul saat itu. Bapak pertama lihat ketika mereka unggul, ada 5-6 kali mereka jatuh dengan cara berbeda-beda. Ada pegang kepala, padahal macam-macam lah mereka bikin itu kan. Tapi lihat ketika mereka tertinggal, mereka nggak mau jatuh, kejar terus bola. Lari sana, walaupun disenggol mereka berdiri. Karena mereka dalam posisi ingin mengejar. Berbeda. Nah, kita mesti melakukan seperti hal-hal seperti itu.
untuk bisa mematikan. Makanya saya bilang agak polos udah bermain ya dari itu. Mestinya dia kan ini kan waktu-waktu di krusial. Krusial. Iya. Injury time ini kan matikan aja sudah di 6 menit. Coba kita lihat main aja di situ. Ya mungkin Firman lebih tahu sebagai mantan pemain dia bisa lihat bagaimana untuk cara kan kita dalam posisi unggul ingin menang kan. Betul. Bukan dalam posisi kita mengejar. Jadi kita pemain kita harus lebih pandai. Mungkin ini pengalaman lah buat pemain kita untuk bisa melihat ke depan pertandingan. Kalau kita dalam unggul kita harus lebih smart. Dan jangan lengah. Biasa kan di detik-detik itu ada kelengahan. Ya. Seperti gol balasan juga. Dua-dua kan ada kelengahan. Tidak terkawal dua pemain. Ya. Terlepas tuh wasit tidak mengecek itu VAR apa ada beri offside satu pemain. Ya, Tapi yang pasti kan ada kelengahan. Tidak terkawal sama sekali. Hanya ada Ragnar sendiri di situ yang paling dekat. Oke. Kalau kita bisa lihat. Gitu. Nah, kita langsung ke Bung Firman untuk Iya, melihat betul. secara komprehensif tentunya ya. Betul. 2 kali 4 menit plus injury time itu bagaimana pertandingan semalam itu? Pertandingan semalam itu sangat seru sebetulnya ya. Sangat seru. Sebetulnya pertandingan itu di menit-menit awal Indonesia kena high pressing. High pressing dari Bahrain Bukan itu sekedar sendiri. pressing tapi Bukan high pressing. pressing. Karena kita tahu dan kita sudah mengantisipasi bahwa Bahrain akan melakukan high pressing karena mereka bermain di kandang. Mereka kalah 5-0 dengan Jepang. Ya. Ya kan? Dan trik-trik yang mereka lakukan itu sukses pada saat mereka lawan Australia. Ya. Jadi hal itu pun jadi pengalaman dari tim Bahrain untuk melakukan di tim nasional Indonesia malam itu. Berupa cara mereka pancing dari segi taktik, mereka high pressing. Habis itu mereka membuat satu polemik. Mereka selalu membuat terobosan-terobosan yang mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain kita. Dan di babak awal, jujur saya lihat Indonesia tertekan dalam hal itu. Tapi sekali lagi pemain-pemain kita pemain-pemain yang pengalaman. Iya. Pemain-pemain yang bisa keluar dari tekanan itu. Dan itu tidak mudah. Harus mempunyai mentality yang kuat. Ya. Jam terbang yang tinggi bagi seorang pemain untuk keluar dari. Mentality, jam terbang yang tinggi, Iya. ball skill. Iya, ball skill otomatis. High pressing, ya kan? Ya. Sedangkan Indonesia bermain dengan build up. Memancing untuk semua pemain-pemain Bahrain untuk menekan. Pasti ada ruang kosong di belakang lini dari Bahrain itu sendiri. Itu kadang dimanfaatin oleh timnas kita. Dan itu terjadi ketika pada saat bola ditekan, ya, pemain Indonesia ditekan dan bola ke Marcelino ke Tom Hai, ya, body shift pemain itu akan ke Marcelino, nggak taunya ke Struijk tanpa pengawalan, dan Struijk melakukan hal yang finishing yang baik. Ya. Dan sukses menurut saya. Tim nasional bermain dengan game plan yang sabar, menunggu mereka pressing dan melakukan counter di belakang lini. Dan itu yang saya lihat tercapai dalam segi taktikal yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Pemain-pemain memainkan itu dengan perannya masing-masing dan saya lihat sangat luar biasa ya mereka memainkan itu. Sebagai seorang gelandang, Ya. gelandang tim nasional, kapten juga. Dan saya mau tanya bagaimana Anda melihat peran dari Tom Hai, Ivar Jenner bermain di tengah, ya, di peran melawan Bahrain. Evan Jenner dan Tom Hai dua karakter yang berbeda. Ya, betul. Evan Jenner lebih ke bagaimana merebut bola, Iya, dan box to box, mengcover lini, ya kan, Ya. menyempit ruang antar lini. Itu tugasnya dia. Tom Hai adalah playmaker, mendistribusi bola ke depan. Dia harus mengetahui apa yang diinginkan oleh Struijk, apa yang diinginkan oleh Ragnar, bahkan apa yang diinginkan oleh Marcelino. Bola seperti apa, dan itu ada di pikirannya Tom Hai. Dan Tom Hai selalu berpikir, dia ada bola, tanpa bola dia selalu berpikir. Dia selalu tanpa bola itu dia harus selalu scan, melihat kiri, kanan dan lain-lain. Dia akan mencari ruang karena posisi Tom Hai hanya 2. Dia hanya membutuhkan ruang dan waktu. Maka decision Tom Hai itu sangat dibutuhkan oleh tim nasional malam itu dan itu sukses. Dan dia dilengkapi dengan
passing yang bagus. Kualitas pas. Kualitas passing. Kualitas pas. Tom Haye mempunyai itu. Ya. Karena dari segi pengalaman, dari dia mengetahui bahwa pemain-pemain gue, teman-teman gue ini keinginannya bola-bola apa. Ya. Ya kan? Dia tahu bahwa Sturridge kasih di kaki aman. Iya. Dia tahu bahwa orang Temanggung kasih daerah masih aman. Dia tahu Marcelino harus kasih di daerah bola aman. Nah, ya. pada saat pressing Bung Ropan dan juga Firman, cara melepaskan pressing itu yang biasa dilakukan oleh Anda pada waktu itu dulu ya. Apa mungkin sekarang lebih tight lagi, lebih high lagi? Sekarang lebih high ketimbang sepak bola dulu ya. Sepak bola dulu dan sekarang berbeda. Jadi ada middle pressing, ada middle block, ada low block, lebih ke defense belakang. Jadi ada 4 dibagi di antar lini itu. Nah, maka pemain-pemain harus mengetahui kalau kita bermain di defense block, berarti kita membutuhkan ruang di belakang lini lawan. Maka ada counter di situ. Kita berarti butuh tenaga pemain-pemain yang cepat. Kita butuh Tom Haye yang mempunyai akurasi passing yang kualitas, Jenner yang kita punya. butuh pemain yang cepat itu tergambar dari Ragnar dan Strike. Strike pintar mencari ruang. Iya kan? Sedangkan Ragnar ini dia 1v1 dia selalu menang. 1v1 dia selalu menang. Jadi saya rasa sepak bola yang dimainkan tim nasional Indonesia adalah sepak bola yang kualitas, enak ditonton dan patut dipuji. Ini menarik ini. Kita akan gali lagi. Tapi Bung Ropan sabar dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Minum dulu. Kita kembali ke Bung Firman dan juga Bung Ropan. Bung Ropan dari statistik penguasaan bola tuan rumah, shot on goal juga lebih banyak tuan rumah. Tapi kita punya 5 shot on goal dan semua mengarah ke gawang. 2 diantaranya gol. Kalau lihat dari semua aspek statistik, sebenarnya tidak terlalu jomplang, tidak terlalu beda jauh. Kan mereka 5-7, kita 4-3. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, mereka memang banyak melakukan shoot. Bahrain ada 24 kali shoot. Tapi hanya 5 on target. Kita itu lebih efisien. 5 kali shoot percobaan, 5 on target. Bayangin tuh 5 kali tembak dan 5 on target, 2 menghasilkan gol. Jadi saya pikir oke cara bermain kita. Ini Anda ingin mengatakan bahwa lini pertahanan kita dari pertandingan melawan Arab Saudi, Australia dan semalam, kita punya lini pertahanan yang kuat. Bagus. Apalagi dengan tambahan 1 pemain. Silgers ada di dalam. Jadi memang bagaimana Anda menggambarkannya? Ya itu yang ditakutkan oleh pelatih Bahrain memang. Dragan Talazic sebelum pertandingan dia mengakui bahwa mereka akan menghadapi tim yang punya pertahanan yang bagus. Karena kan dia lihat ketika lawan Arab bagaimana susahnya Arab. Lawan Australia pun clean sheet kita. Australia memang lebih banyak menguasai, tapi kan nggak bisa membolkan gawang kita. Jadi itu yang diakui bahwa kita punya counter attack yang bagus. Harus diantisipasi dengan baik. Jadi mereka sudah berhitung sebelum melawan kita. Dan memang terlihat kan dengan ada Silgers, Jai yang bermain di sana. Kemudian dengan Jordi sebelum diganti oleh Rido dia masuk. Itu terorganize dengan sangat baik. Ya, karena tidak mudah bermain dengan Bahrain yang secara peringkat ada di atas kita jauh. Mereka bermain di kandang dan mereka ingin menang. Setelah mereka dihajar habis oleh Jepang, mereka bertekad untuk bisa menang, tapi akhirnya mereka gagal, bahkan hampir kalah. Mestinya kan kita harus bisa memenangkan pertandingan itu. Yang banyak sudah dibahas dengan terlepas dari apapun ada kelebihan dari injury time yang ada. Tapi saya pikir bicara pertahanan kita oke. Verdong apalagi di kiri bagus. Kecuali mungkin kita bisa melihat dengan Sandi. Akhirnya Sandi harus ditarik diganti dan Eliano yang masuk. Jadi secara keseluruhan memang baik untuk pertahanan kita. Untuk bisa menghalau setiap serangan-serangan lawan. Karena mereka punya gelandang-gelandang yang bagus. Mereka punya 2 striker yang bagus. Al-Zawad bagus. Al-Jaber pemain yang bagus. Tapi kan frustrasi. Akhirnya ditarik keluar Al-Jaber. Tidak bisa masuk untuk lebih jauh ke dalam. Dan mereka hanya mendapatkan gol dari sebuah tendangan bebas. Dan dari sebuah set piece kan. Tidak ada gol lain. Justru gol-gol kita yang lebih indah yang terjadi. Apalagi dengan gol dari Rafael. Gitu. Bung Firman, sebagai gelandang, Anda posisi Anda kan waktu di timnas itu Tom Haye-nya Tom Haye-nya. Anda pasti melihat, dulu di belakang siapa? Ada 3 atau 4. Samsul Hairudin, ada Eka Ramdhani, ada Ponario. Ponario. Ganti. Double stoppernya?
Double stoppernya ada Maman Maman. dan ada Karis Yulianto. Karis ya. Ya, Tinggi-tinggi semua ya. tinggi-tinggi Nah, semua. kalau kita melihat semalam, ya kan, Tom Hai dan Ivar Jenner merasa secure kan, Iya. karena di belakang itu ada 3 Betul. pemain yang punya Pilar yang kualitas pertandingan bagus. Ya. Menurut Anda? Dan daya intelijennya sangat tinggi. Tinggi ya. Ya, justru saya ingin katakan di sini bahwa perbedaan antara di tahun 2007 dan sekarang, Ya. 2024 ini, tim nasional Indonesia mentransformasi banyak formasi. Oke. Dan sekarang kalau zaman kami masih bermain 4-2-3-1. Sekarang bermain 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Sekarang tim nasional 3-4-3. Indonesia 3-4-3. Dan beberapa kali Coach Sintayong mencoba meramu Iya. dari seluruh masukan dari analisis tim behind the team yang dibuat oleh Coach Iya. Sintayong, dari pengalaman dari Nova Arianto di situ juga rekan saya yang membantu Coach Sintayong, Iya. yang akhirnya Coach Sintayong mengambil kesimpulan bahwa style of play yang akan kita mainkan adalah 3-4-3, dan ini saya rasa lebih cocok dari formasi-formasi lain untuk tim nasional Indonesia saat sekarang. Dan kita lihat sekarang itu jitu dengan kualitas pemain-pemain yang sudah mempunyai pengalaman, dengan pemain-pemain yang sudah bisa bermain beberapa sistem di Eropa sana, yang akhirnya warna baru terlihat di tim nasional kita. Lebih enak ditonton, ibaratnya kita lebih melihat bahwa kualitas kita masih bisa kita sejajarkan dengan Korea, Jepang, dan lain-lain. Begitu ya. Ya. Enak ditonton. Iya, enak ditonton. Ini Ya. perlu Karena enak ditonton itu karena pendalamannya seperti apa? Enak ditonton itu enak ditonton itu karena mempunyai flexibility system. Kalau Bang Ropan dan Boy. Bang Boy bilang bahwa kita mempunyai pertahanan yang sangat bagus, ya kan? Ya justru kita lihat bahwa pada saat defense Indonesia itu punya 5 pemain belakang. Ketika Ya kan? ditekan ya. Ketika ditekan, ya kan? berarti Verdong ada Iya. di bawah. 5-4-1 Iya, 5-4-1 berubah. berubah pada saat defense. Iya. Tapi pada saat melakukan attacking, Attack. kita 5-3-2, bahkan hanya tinggal 2 Oke. di belakang. Jadi lebih dominan untuk menyerang Iya. tinggi. Ini kan dibutuhkan fisik yang sangat prima. Itu dia. Betul. Ya kan? Karena kita lihat bahwa pemain-pemain wing kita kayak Orat Mangun, kayak Marcelino, yang pemain-pemain sayap, itu nggak hanya bermain attacking aja. Pada saat lu defend, lu harus cepat turun Cepat ke balik. bawah. Iya. Gua nggak mau tahu lu harus ada di bawah. Iya. Gua nggak mau tahu lu harus ada di bawah Dan gitu. itu sepak bola modern yang dilakukan sekarang. Dan itu harus tergambar. Tergambar, dan itu Tergambar. termasuk di tactical play Iya. yang dibuat. Dan kita lihat bahwa siapapun dia, nggak tuan raja di depan, harus balik mundur ke bawah. Kan Tuan Raja. Iya, kan tuan raja lu harus tunggu bola di depan dan harus cetak. Pada saat defense lu harus kompak, Iya, iya. compact defense, sama-sama turun Iya. secara tim, secara unit. Iya. Pada saat attacking, lu berjuang, lu buat di lapangan tengah sekreatif apapun, ya kan? Yes. Passing, sweet ball dan lain-lain. Enggak. Dan itu dilakukan oleh pemain-pemain tim nasional yang akhirnya bisa membongkar pertahanan Bahrain yang termasuk cukup Ya. ketat, Betul. dan rata-rata pemain-pemain pengalaman juga, Betul. Iya. ya kan? Dan akhirnya terbongkar juga. Jadi yang Bung lihat itu Bahrain itu memakai pola yang sama seperti dulu ya. 4-4-2 ya. Mereka 4-4-2. Itu selalu ada, selalu mereka pakai Iya, pola 4-4-2. 4-4-2. Dan pada saat Indonesia unggul dengan 2-1. 2-1, mereka cepat turun bahkan sampai 5. Iya. Defense-nya mereka. Iya, iya, Sama seperti iya. kita dong ya. Sama seperti kita. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya Bahrain mencoba untuk memaksakan pemain-pemain Indonesia. Oke, Bung Firman, kita kebobolan 2 gol. Ya. Kita lihat dari set piece, bermula dari set piece ya. Tendangan bebas Betul. dan juga dari corner kick. Tendangan bebas itu. Service bagian dari taktikal. Bagian dari taktikal. Maka
servis yang dilakukan itu bukan hari itu langsung jadi. Itu sudah hampir berbulan-bulan mereka berlatih. Bahkan kayak servis itu mempunyai pelatih khusus untuk melatih tentang tactical play. Tactical itu dia kan ada corner, ada tendangan bebas. Jadi tendangan bebas Marouhni itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang. Itu bukan hanya sekejap terjadi. Bukan terjadi. Dan dia bisa melihat bahwa kualitas pemain ini dia punya ciri khas adalah tendangan bebas di jarak sekitar 40-50 meter. Dan dia dari spesialis jarak, tembakan dan jarak dia jauh. spesialis tendangan dari jarak jauh. Iya. Dan dia lakukan sukses. Iya kan? Dia lakukan sukses. Itu yang membuat Indonesia agak keteteran. Tapi pada saat sekali lagi mentality, Indonesia nggak hanya tinggal diam, dia coba untuk keluar mencari poin dan sukses 2-1. Pada saat 2-1, waktu 1-1, posisi kita masih dalam under pressure. Masih dalam under pressure. Sebelum waktu kita menyamakan kedudukan itu. Iya. Kita berani bermain, berani bergerak, dan distribusi bola semakin lancar. Iya. Di situ kita mengambil kesempatan. Kita membuat banyak tekanan di lini pertahanan lawan. Akhirnya Ratmangun bisa memanfaatkan peluang itu. Dan yang menarik kalau saya lihat dari 1-1 itu, Boy, itu kan berawal dari kita tekan nyerang balik. Ada Ivar yang pegang bola, Ivar yang ngangkat, tapi yang tidak diduga bahwa ada Meshilgers di dalam kotak penalti. Itu bukan set piece loh. Meshilgers kok ada di kotak penalti. Kan kena di kaki, di paha Meshilgers ngarah ke Ratmangun. Iya. Tapi ada dia di situ. Luar biasa di pemain belakang. Mentality attackingnya itu tinggi. Jadi dia yakin bahwa saya harus menempatkan posisi yang saya bisa dapat bola. Saya bisa menempatkan posisi di antara pemain lawan yang saya rasa saya lebih tinggi, saya bisa ngeblok. Jadi saat counter attack gitu, mana ya? Saat counter attack dia ada. Itu yang sangat menarik sih. Jadi kalau saya menikmati pertandingan malam itu karena banyak tactical play atau variasi formasi yang dibuat yang terjadi dari mobilitasnya bola bergerak, maka sistem akan berubah. Nah, itu yang lebih kelihatan menarik. Keren. Kalau dulu kan bola bergerak, sistem berubah. Sistem berubah. Jadi game plan-nya STY jalan. Berjalan, otomatis berjalan. Dan kalau orang tanya bahwa apakah STY melakukan hal yang sukses, saya bilang sukses. Nggak gampang bermain di luar kandang. Nggak gampang, apalagi bermain di daratan Arab. Jadi saya rasa apapun hasil yang dibuat oleh tim nasional, ya kan, saya nggak yakin tim nasional akan kalah lawan Bahrain pada hari itu. Prediksi Anda sebelum prediksi saya Indonesia akan menang 2-1. Dan hampir itu terjadi. Hampir menang 2-1. Kenapa saya meyakini itu? Karena ya saya melihat bahwa dengan adanya tim sekarang dan feeling kita ikutin sepak bola persiapannya mereka, saya rasa ini bisa memenangkan, mengambil poin. Bung Ropan. Iya. Pergantian pemain itu kan pasti pelatih melihat kondisi, situasi, dan kebutuhan. Anda melihat bagaimana pergantian dari Rizky Ridho, ada Witan juga masuk di situ, Marcelino juga masuk, terakhir mungkin Nathan Chow ya? Iya, saya kira pergantian itu tepat dibuat dengan Jordi keluar dan Ridho masuk dalam satu posisi, dan ini membentuk tiga kan, Meshilgers, ada Jai dan Ridho di sana ya. Kemudian posisi dari Sandy Walsh itu Eliano yang masuk menggantikan. Tom Hai agak ditarik keluar dan akhirnya Nathan Chow yang masuk di sana. Ya, pergantian terakhir ini yang saya pikir ketika kita unggul, kita tentunya harus masih ada pemain belakang. Kita harus mengamankan keunggulan itu. Kalau hanya di sisa 10 menit atau 5 menit, mendingan Witan yang masuk. Witan pemain depan. Pemain depan dengan pemain depannya ditarik keluar. Ada Malik keluar, kemudian ada Rafael keluar. Padahal kita punya pemain belakang, masih ada Sain Batinama, ada Asnawi yang masih bisa bertahan. Kalau mereka dimainkan semua untuk lebih bertahan, mengamankan 5 menit terakhir, itu bagaimana menurut Firman dengan cara itu? Kan masih ada. Kita bukan menilai STY, tapi menggambarkan bagaimana seandainya situasi seperti ini. Tapi jawabannya setelah setelah pariwara berikut ini. Pasti penasaran.
Sportmania, sekarang kita tunggu jawaban dari Bung Firman. Ya. Tentang strategi, Ya. taktik. Ya. Ya. Pertukaran pemain. Kalau saya melihat dari atau pengalaman di dalam lapangan bahwa pelatih mengambil keputusan Untuk Ya, menarik pemain. itu bukan dari pribadi, pasti ada diskusi di situ. Diskusi ya. Dan kita lihat bahwa kenapa pemain-pemain seperti Tom Haye ditarik, Ya. kan? Abis itu ada Sandy Walsh ditarik, abis itu ada Sebelumnya Jordi juga kan? Jordi Ya. juga ditarik. Di dalam tim itu setiap pemain mereka memakai alat ya. Kalau ada alat yang untuk mengukur seberapa jarak mereka lari dalam satu pertandingan. Ya. Ya. Saya juga bisa melihat bahwa Coach Sintayong lebih menjaga si pemain-pemain ini Betul. terhindar dari cedera. Maka cepat untuk menarik pemain-pemain ini. Ya kan? Karena dia rasa bahwa pemain ini sudah bekerja dengan baik dengan sistemnya dia. Maka ada penilaian hal-hal itu saya lihat. Oh gitu. Karena ada alat yang di ini biasa pemain pakai itu namanya katapul. Iya. Itu ada alat di situ. Dari situ Mengukur pergerakan. pemain. Oh, Jadi seberapa banyak jelajah dia gerak. Nah, maka dia lihat dari pergerakan pemain, daya tahan otot pemain itu terlihat semua. Oh, udah mulai kendor daripada Cedera. ini saya harus paksakan. Iya. Cedera saya butuh pemain-pemain ini di pertandingan selanjutnya. Maka iya. dia membuat perubahan Iya. di situ. Iya. Jadi pelatih pun berdiskusi hal itu, bukan mengambil kesimpulan sendiri. Iya. Dia berdiskusi karena sekelas tim nasional itu sekarang itu harus mempunyai 2 analis yang ada di situ, termasuk 2 physical training yang ada di situ, dan mereka sangat paham. Dan pasti dia tanya bagaimana kondisi pemain ini secara otot, bagaimana secara jarak dia udah jauh banget ini. Tom Haye lari udah jauh banget. Tom Haye udah kontribusi banyak banget ini. Iya kan? Rentan cedera di mana? Oh, ini terjadi di sini. Iya. Maka dia harus menjaga pemain itu. Maka dia menggantikan. Jadi kalau saya sih melihat di hal-hal itu. Iya. Ya. Kalaupun mau bicara tactical defense, malah justru pada saat menang 2-1, Bahrain udah terlihat Goyah. dan dia malah lebih banyak bertahan dan mengandalkan pressing dan lain-lain. Kayak Bung Ropan bilang bahwa dia udah nggak ada lagi trik-trik yang kita lihat waktu dia buat lawan Australia. Iya kan? Karena posisi tertinggal kan? Justru saya berpikir kenapa pemain-pemain kita sedikit membuat alasan. Betul. Membuat kayak zaman-zaman dulu lah. Guling-guling. Agak keram kayak gitu kan? Ya kan? Apalagi masuk di injury time kan? Tinggal 5 menit kan gitu. Jadi butuh itu di dalam pertandingan situasi seperti itu, dan harusnya ada yang mengingatkan hal-hal itu juga. Iya. Karena kita bermain di luar kandang. Betul. Dan kita unggul. Dalam Ya kan? posisi unggul ini. Iya, posisi unggul. Kita ingin meraih poin penuh. Dan poin kita sangat butuh. Ya. Kalau dapat 3 poin kita peringkat kedua sekarang. Oh iya, otomatis kita Poin 5. bisa ambil poin penuh di Bahrain. Langkah selanjutnya itu nanti kita pikirkan. Ya. Bung, Kita dari Jepang loh. salah satu keputusan ataupun keputusan dari pelatih dan tim pelatih menarik pemain itu adalah menghindari kartu kuning berikutnya. Misalnya kan begitu ya? Bisa juga seperti itu. Itu salah Nah, yang satu. Anda lihat di timnas kemarin yang agak bahaya kalau kena kartu kuning dan di pertandingan berikutnya yang Dia nggak tidak bisa kalah main. penting lawan Cina tidak main. Bagaimana? Itu ada bahaya di Jai Ise sebagai kapten. Dia sudah dapat kartu kuning lawan Vietnam. Ya. Kalau dia dapat kemarin, itu tidak bisa bermain lawan Jin. Cina. Calvin Verdong Ya. lawan Australia kemarin kena kartu. Kalau untung dia terbebas. Jadi saya pikir wah ini agak lega. Martin Pas juga. Martin. Ya, lawan Arab dia dapat kartu. Tapi dia bermain bagus kemarin. Jadi semua terhindar dari kartu. Karena kemarin itu cuma Ragnar Oratmangun sama Marcelino yang kena kartu kuning. Jadi mereka agak aman ketika menuju ke Cina. Cuma mungkin pertukaran pemain ini dari penyerang ke penyerang. Misalnya Marcelino masuk, ada
Rizaldi yang keluar, Rizaldi. Rafael keluar, ini Witannya masuk. Witannya masuk. Ya, pada posisi kita unggul ini. Iya, iya, Iya. iya. Ada yang bisa mengatakan bahwa mungkin karena kita punya Sain dan Asnawi bisa aja kalau kita lebih bertahan untuk mengamankan di itu. Dan yang Firman bilang tadi, kita sedikit bermain dengan cara trik-trik lah. Sama seperti dilakukan oleh Bahrain. Kita lakukan itu, tapi kita tidak melakukan itu. Itu makanya terlalu polos untuk bisa bermain. Padahal kan ini enak itu. Iya. Dan pasti tekanan juga ada di pemain sampai lupa memikirkan hal itu. Karena mereka ingin lebih memberikan yang terbaik kan. Karena mereka juga nggak mau ngecewain. Tapi well sih yang dibuat oleh timnas kita sangat luar biasa. Tapi sudah luar biasa. Sudah Tidak kalah, udah Nggak kalah. bagus. Di kandang Bahrain juga iya. kan gitu. Nggak gampang menang Nggak di gampang. Bahrain. Nggak gampang. Iya. Begitu ya. Nggak gampang Dan menang. kita di hampir Bahrain. menang kemarin. Luar biasa itu. Trik-trik. Anda kan sebelum pertandingan ini juga mengingatkan hati-hati dengan acting pemain Bahrain. Bahrain. Iya. Kalau kita bicara tipikal pemain Bahrain, apakah juga sama? Arab Saudi juga seperti itu, Yordania kan seperti itu, Iya, atau Palestina juga seperti itu. Daratan-daratan sana triknya itu dia seolah-olah mereka itu udah cedera patah dan fatal nggak bisa main lagi ya kan. Padahal hanya benturan sedikit untuk mengingatkan ke wasit hati-hati orang ini. Nah, kita lakukan kedua kita udah pasti kartu. Iya. Kita udah ya, jadi mencoba untuk memprovokasi, mencoba untuk mengganggu taktikal yang ingin kita mainkan. Akhirnya kalau individu tidak mempunyai mentality yang baik akan terpengaruh hal itu. Jangan Lupa lihat, dengan taktikal yang diinginkan oleh Coach Sintayong, fokus dengan apa yang dipancing oleh kemarin kita tidak terpancing. dan nggak terpancing. Iya. Dan nggak terpancing. Karena apa? Karena pemain-pemain sudah mempunyai jam terbang yang tinggi. Iya. Sudah pengalaman, mereka udah pernah bermain dengan kelas-kelas Iya, klub-klub, pemain-pemain ya. kelas-kelas Betul. dunia. Jadi saya rasa hal itu mereka nyampingin itu lebih fokus pada apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong dan membahagiakan bangsa. Karena kebanggaan. jauh-jauh loh Iya. supporter kita datang ke sana. Datang ke sana untuk memberikan support luar biasa Iya. buat kita, ada kebanggaan buat kita tentunya. Ya. Eliano debutan pertama timnas. Iya, dia sama Posisi Michigan di kan. bek kanan. Sebenarnya dia juga bisa bermain Dia di bisa beberapa bermain lebih posisi, ke ya. winger, bisa juga. Jadi Makanya keputusan menggantikan Sandy Walsh Iya. oleh STY itu Saya pikir sudah terlihat dipikirkan, jalan ya. sudah dipikirkan dengan matang kan, sebagai pelatih kan dia tahu dapat masukan-masukan juga Iya, dari asisten-asisten bahwa ini sudah agak menurun, sehingga Iya. ketika ditarik keluar Sandi dan Eliano pada posisi yang tepat karena Iya. dia memang bek kanan di Paxwell, walaupun dia bisa bermain sebagai gelandang yang lebih menyerang. Makanya saya bilang kemarin kalau udah pertukaran misalnya Rafael keluar, Asnawi masuk, Asnawi bisa ada di bek kanan, Eliano bisa didorong lebih ke depan, walaupun karena dia punya tipikal bertahan dengan bagus. Ya, ketika Rizaldi juga keluar mungkin ada Sain bisa berdiri di depan Verdong lebih bertahan, Sain ada di kiri. Jadi kita punya pemain bertahan untuk mengamankan 90+6 ini yang terlibat kan. yang terlibat situ. Itu saya pikir di situ aja. Yang Gitu kan. lupa dilihat jamnya begini Iya. sama wasit. Sebelum ada corner kick itu yang masuk, saya bilang Iya. itu Martin Paes jatuh aja dulu kan, berputar-putar di situ, atau Jai Isis pura-pura tim medis datang masuk lapangan, kan bisa konsentrasi, bisa berbuat lain. dulu kita punya kiper siapa dulu? Jenry Pitoy zaman Anda. Betul, Henry Pitoy, ada Marcos Horizo, Marcos Ada Horizo. Marcus Horizo. ada Ferry Rotinsulu, ada Ferry. Hendro Oke. Kartiko. Sekarang kita punya Martin Paes. Iya. Kemarin dia main mungkin tidak terlalu firm 100%. Masih cedera ya. Tapi kan ada beberapa penyelamatan yang bagus, Nah, Martin gimana? Paes. Bung Firman Iya, melihat. saya lihat bahwa kiper-kiper yang ada saat sekarang ini sangat luar biasa ya penampilannya. Datangnya Martin Paes ini membuat keyakinan kepada pemain-pemain belakang kita untuk Iya. Iya. yakin Lebih lah percaya bahwa- diri ya? lebih percaya diri. Iya. Terus yang kedua, kalau kita lihat bahwa Indonesia memainkan dengan build up. Iya. Ya. Iya. Martin Paes bagus Bagus. dengan kakinya. Iya. Ya kan? Kita mau bermain dengan counter attack Martin Paes dengan half volley-nya itu sangat luar biasa. Iya. Ya kan? Jadi hal yang dibutuhkan semua pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong sudah diadakan sekarang ini. Tinggal kita menunggu hasilnya yang sangat Iya. luar biasa. Bung Ropan, ini kita bicara mengenai wasit ya. Meme-nya banyak sekali beredar Iya, di iya. sosmed ya. Tambahan itu kan memang sudah ditentukan oleh oleh panitia lah ya.
Iya, oleh wasit, oleh wasit komisi Oman. wasit, Ketika masuk di 90 menit kan sudah ada wasit ya. cadangan itu akan mengangkat Ya. 6 menit. Ketentuannya di situ. Tunggu, kita bicara 6 menit, kita dulu Oke. break dulu ya. Siap. Baru kita ngomongin si wasit. Tetap bersama kami. Oke, soal wasit saya mau tanya ke Bung Firman dulu deh. Ya, sekarang. Punya pengalaman yang seperti gitu pasti pernah lah. Seperti yang dialami oleh Orat Mangun dan kawan-kawan semalam ya. Ya. Wasit ya agak bias mungkin ya. Posisi kapten saat itu bagaimana? Iya, Dan sekarang lah kita lihat. pertama saya tanya dulu, Hmm. wasitnya dari mana? Oman. Oh, berarti daratannya masih sama dekat ya. Serumpun. Serumpun. Jadi hanya mereka yang bisa mengetahui bahasanya sendiri ya. Saya lebih cocok kalau pertandingan dengan Arab, maka kita memakai wasit dari Korea, misal seperti itu. Uzbek. Ya kan? Kita Uzbekistan Iya. yang jauh dari ini. Saya nggak mengambil hal negatif masuk ke ranahnya wasit, tapi saya melihat bahwa kepemimpinan wasit secara detail itu masih kurang. Ya, kita dirugikan dengan menit, ya kan? Pada saat kita ditekan, ya kan? Maka peluang banyak diberikan kepada Bahrain pada saat itu, yang akhirnya dari bola servis bisa menghasilkan Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Nyesek sih. Kenapa FIFA menunjuk Oman jadi Pengadil, wasit untuk pengadil Al-Qaf untuk dari di Oman, Bahrain iya. lawan itu yang saya pertanyakan. Gitu. Soal regulasi, Bung Ropan. Iya. Tambahan itu kan sudah ditetapkan. Wasit tidak boleh mengurangi. Kalau Tapi melebihkan melebihkan boleh, masih bisa. asal- Tapi mengurangi nggak boleh. Iya. Dari waktu injury time itu. asal ada hal-hal yang tidak mengganggu efektivitas Tapi kemarin permainan. kan tidak ada hal krusial yang mengganggu. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada Iya. kemarin itu. Jadi Iya. kalau 6 katakan dia kasih lebih 1 aja di 7 baru dia tiup habis kan selesai. Walaupun 6 itu ada 6 tapi dia kasih lebih 7 atau katakanlah di 8. Tapi ini kan sudah ke 9. Seperti dia menunggu bahwa kapan ini Bahrain bisa bikin gol ini. Setelah bikin gol gua mau tiup ini habis. Itu yang ada di pikiran Itu yang di pikiran kita, dia. Jadi begitu selesai kan. Dan dia tidak mengecek dulu. Dia kan mesti cek ke VAR dulu. Apakah ini ada potensi offside atau tidak. Walaupun mungkin tidak. Dia cek dulu. Tapi kan dia sudah nggak cek. Itu bola ke ditendang langsung dia tiup. Selesai. Jadi wajar ya kalau pemain itu akhirnya kita lihat pemain bersikap protes. Iya, kecewa Dan pasti. pakai nama juga sedikit emosional di situ. Ya, jadi ada aturan juga di situ. Saya belum baca aturan seluruhnya ya, tapi kalau di Euro kemarin hanya bisa kapten yang bisa protes. Kapten ya. Iya. Ya kan, saya nggak tahu di Piala Dunia ini dipakai itu atau enggak. Ya kan, mestinya kalau ada hal seperti itu, maka pemain yang harus tekan, yang terdekat dengan wasit yang menekan bahwa mengingatkan dia bahwa waktu sudah selesai. Iya. Buat apa lagi? Ya kan? Sambil membuat hal-hal buang bola ke depan, Tapi baru datang protes Yang ke wasit. Firman yang bilang ini lain-lain. menarik. Kan Yang Firman begitu. bilang ini benar. Iya, Saya nggak melihat kemana Firman. Iya. Ada satu pemain atau Jai mendekati wasit nanya. Iya. Wasit. iya, ada. Jadi hanya bisa kapten yang datang. Kapten iya. Sedangkan kalau wasit ada di daerah tengah, nggak mungkin si Jai datang Iya. ke wasit dengan jarak seperti itu kan. Atau sengaja wasit itu agak jauh-jauh aja. Iya, karena mungkin wasit udah tahu juga. Ini yang protes yang bisa datang ke gue ini hanya kapten. Oh, oke. Iya kan, kalau pemain lain gue langsung kasih kartu. Kan kayak gitu. Yang akhirnya kita melihat di kacamata di TV bahwa kok nggak ada pemain yang protes sih. Ya kan, padahal ada aturan di situ. Nanti Saya nggak selesai tahu. baru diprotes. Ya? Dia selesai baru diprotes. Dan akhirnya apakah PSSI memprotes menurut Bung Rovan gimana? Iya, akan melayangkan surat, tapi kan Harus, hasil ya. kan tidak mengubah bisa hasilnya. Nggak merubah Protes sih hasil. harus Iya. protes untuk bisa menanyakan. Tapi Iya, iya. mestinya PSSI itu ketika ada wasit-wasit dari sesama, kan ini di Asia Barat sama-sama, Bahrain dan juga Oman. Iya. Tidak boleh memimpin sama-sama itu. Mesti kasih ke Korea aja, Uzbek, Kirgistan yang akan memimpin. Atau kan Gitu. sebelum pertandingan itu dilaksanakan Iya, itu kan sebetulnya sudah tahu. sudah tahu bahwa wasit
akan pimpin dari ini. Oman. Kalau udah ada Ahmad Al-Kaf. pimpin seperti itu, aturannya kita udah harus cepat mempertanyakan kenapa wasit dari Yes, dari daratan ini yang dia. sama, Termasuk gitu. Boy di Cina nantinya wasit dari Uni Emirat Arab, Hasan Ali. Iya. Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab menguntungkan juga kan. menguntungkan kita lagi ya kan. Iya. Tapi lawan Cina kita Ya, itu. harus. Oke. Kita lupakan yang Iya, semalam iya, itu. iya. Ya kan? Saya pikir Pak Marji juga bilang Ya. melalui WA deh Ya. bahwa pemain sudah sampai Udah di tiba China hari ini ya. dengan pesawat charteran. Betul. Kondisi pemain baik semua. Ya kan? Ini yang penting kan, recovery fisik dan recovery juga mental. Iya. Ya. Bung, melawan Cina, Bung. Ya. Kita harus kejar 3 poin kan, Bung? Itu harus Ya jangan kalah lah. Iya. 1 poin oke, tapi yang bagus 3 poin. 3 poin Gimana, paling Bung? paling enak. Sebenarnya paling enak kalau kita menang kemarin 3 itu. Lebih gampang Jadi lagi. total Iya, 6 jadi gitu total ya. 6 kita dapat gitu. Sekarang kan kita berharap mesti dapat 3, tapi kan tidak mudah. Ya, Cina juga sudah 3 kali kalah. Dia pingin menang, apalagi bermain di kandang. Ya. Dia akan tergerak untuk bisa, kami harus bisa mengalahkan Indonesia. Dan mereka bisa melihat bahwa sulit untuk mengalahkan Indonesia sekarang, beda sama Ya. Indonesia yang sebelumnya karena kita 3 kali imbang dengan tim-tim yang kuat kan. Ya. Tapi peluang kita ada di sana. Nah masalahnya juga di sini bagi Jai Ises, Verdong, Paes, ya semua Ragnar yang sudah terkena kartu, jangan sampai mereka terkena kartu Oke, lagi. Bung Ropan, Iya. Bung Firman, ras kuning ya, China ya. Ras kuning, Ya. betul. Apa yang Anda punya pengalaman melawan ras kuning seperti Korea dan China? Iya, kalau saya lihat bahwa nanti lawan Cina, sebetulnya yang harus saya pikirkan adalah tim kita. Ya. Ya kan? Tim kita. Dengan mentality yang merasa dicurangin. Kemarin dikerjain itu, Nah, oke. Terus kita ke Cina dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Hmm. Itu juga bagian dari penting yang harus kita pikirkan Ya. untuk kondisi pemain-pemain kita. Ya. Kalau masalah tentang apa yang akan dibuat oleh Cina, apa yang ingin dimainkan oleh Cina, saya rasa Indonesia bisa bermain dengan baik juga nanti lawan Cina. Terus apakah Cina bawa di daratan tertinggi, ya ibaratnya musim dingin atau lain-lain, pemain-pemain kita udah terbiasa juga dengan hal ini. Ya. Jadi saya rasa saya hanya lebih melihat tim Indonesia bahwa mudah-mudahan mereka sehat semua. Mereka tidak capek perjalanan, terlebih capek pikiran. Karena dengan kejadian kemarin. Tadi lupakan dulu itu. Lupakan itu. Jadi ini dibutuhkan oleh tim behind the team termasuk psikolog untuk membangun tim Oke. ini untuk melupakan kekalahan kemarin, fokus di Cina. Bung Ropan, kira-kira gambaran cepat ya. Ya. Skema apa dan siapa yang main nanti? Nah, Tidak akan dari berubah pengalaman, jauh. dari pengalaman Dari melawan kemarin. orang lain. Oke. Tidak akan berubah jauh kecuali mungkin Malik karena masih cedera, pasti Malik tidak akan bermain. Ya. Bisa saja ada perubahan Eliano yang lebih didorong ke depan bermain bersama Rafael dan juga dengan Ragnar. Ya. Di belakang tidak akan kecuali perubahan itu Jordi tidak bermain, Rizky Ridho yang masuk. Bermain dengan Jai dan juga dengan Matt Silgers. Kiper tetap sama dengan Martin Pas. Verdong di kiri. Ya Sandy Walsh mungkin masih bisa di kanan. Oke. Masih bisa di kanan. Kalau di tengah Ivar sama Tom Hai. Itu yang menjadi patron yang tetap bagi tim kita dengan 3-4-3. Saya kira itu yang kalau ada perubahan ya Malik yang mungkin istirahat kena cedera itu. False 9 tetap strike. Struik ya akan bermain. Oke. Gitu. Itu ideal. Iya. Nah, Ya. Bung Firman, dari kacamata, dari pengalaman kemarin, Ya. kita kan sempat kaget dengan line up Betul. stay ya kan, semua agak bingung kan. Wah, Ya. Jordi main. Malik ada. Martin Paes katanya nggak main, akhirnya main kan iya. gitu. Jadi saya melihat bahwa nggak akan banyak perubahan yang akan dibuat oleh Coach Sintayong karena dengan waktu yang mepet ini dia nggak mau banyak perubahan di dalam skuad pemain dia. Dan kenapa pemain-pemain kayak Tom Hai ditarik? Karena mereka sudah punya kapasitas menit bermain yang sudah ditentukan dan pelatih sudah pasti akan berpikir plan B. Iya. Ya. Kedepannya mereka akan menghadapi Cina bermain di seperti apa, gaya bermainnya seperti apa. Dia sudah pikirkan itu. Kalau menurut saya nggak banyak perubahan. Iya. Apa komposisi tim yang Kiper Paes tetap ya. pasti? 3 di tengah, 3 masih tetap Jai. Ridho sama Jai sama si Mes Silger. ya, Mesilgar, Silgar. Rizky Ridho. Rizky Ridho menurut saya. Kalau saya masih tetap 3 itu. Iya. Jordi sama si Beda-beda kan? Ejes dan Di kiri Verdong tetap, Verdong tetap. Sandy Walsh tapi kanan. Iya. Oke, double pivot yang tadi Double pivot Ivar ada sama Tom. Jenner dengan Jenner Tom sama Hai. Hai. Berarti 3 di depan tuh tetap. Siapa pengganti Malik? Kalau saya Eliano, kalau saya. Elian. Iya. Ya. Kalau saya Wita. Nah,
Kan agak beda. Ada dengan Witan, saya Eliano. Iya, kalau saya Tanya Witan. sedikit aja, kenapa Witan? Karena Witan juga pemain yang pengalaman. Witan juga saya tahu pasti di bangku cadangan dia lagi, kapan gue diturunin? Kapan gue diturunin? Itu semua pemain kayaknya. Iya. Tapi berbeda-beda. Ada pemain yang memang kelihatan siap untuk bermain, ada pemain juga yang di bangku cadangan tapi aduh. Banyak. oke. Ada begitu Masing-masing ya? mentalitas. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Jadi saya rasa Witan yang paling siap karena kalau kelihatan dari gambar TV kelihatan dia lagi nunggu kapan giliran gua nih, kapan seperti itu. Jadi saya lihat bahwa Witan akan menggantikan posisi Malik jika Malik nggak bisa bermain. Tapi kalau Malik bisa bermain, maka Malik yang akan bisa bermain. Tapi menang lawan Cina? Lawan Cina harus menang. Harus menang. Iya. Lawan Cina harus menang. Skor? Karena kalau mau dilihat komposisi sekarang, kita udah pernah lawan Korea, kita udah pernah lawan Australia, Arab. Arab. Jadi lawan Cina saya bukan menganggap remeh ya, bukan terlalu overconfident. Iya. Tapi dengan komposisi tim yang ada sekarang, ya kan, didukung dari segala sisi, insya Allah mudah-mudahan. Skor bisa tipis memenangkan. atau 1-0. 1-0. Yang penting lolos. Yang penting judulnya menang. Yang penting menang. Ini sportmania mesti dengar nih. Yang penting menang dulu. Yang ngomong Iya kan? Kapitano. Iya. Yang Nggak sembarang. Karena kemenangan masih penasaran. masih Di Bahrain. Di Bahrain tuh Iya kan? harus dituntaskan. Harus dituntaskan di Cina. Karena kan seperti itu. Bung Ropan, Cina Anda lihat dari Ya. highlight pertandingan melawan Australia. Betul, ya. Seperti apa? Bola-bola passing. Mereka bikin gol lebih dulu kan? Iya. Sempat mengagetkan Australia. kecepatan Iya. ada. Si Wen Nung yang bikin gol. Wendung ya, nomor punggung 20 ya. Iya, nomor punggung Kecil, 20. tidak terlalu tinggi dia. Dan tapi dia berbahaya. cepat, Bung. Itu akan bisa menjadi catatan buat Iya. STY juga untuk bisa melihat Zhang Sani- dan Conceição Zhang ini gimana menurut bagus. Bung? Duet Zhang ini, baik. depan ini. Sama Fernandinho, pemain yang dari Iya. Brasil itu yang sekarang sudah mereka bikin naturalisasi. Ini pemain-pemain yang berbahaya. Yang perlu untuk dilihat, diantisipasi. Karena kan pasti mereka akan ofensif. Mereka akan habis-habisan. Udah 3 kali kalah, mereka nggak mau malu di kandang. Iya. Tapi yang mereka hadapi adalah Indonesia. Dan kita butuh menang juga. Karena dengan kemenangan yang membuat kita bisa masih punya harapan untuk lolos. Itu. Cina secara teknis permainan yang Iya. yang Bung Firman lihat atau pernah ngalami dulu? Iya, saya melihat bahwa saya belum menganalisa Cina ya. Iya. Tapi begitu saya mendengar dari pemberitaan Cina di 4 tahun ke belakang Terakhir, ini iya. kurang. Kurang ya? Oh, Kurang tentang Ada memang tentang proses proses menurun. turunnya. Jadi kenapa saya confident untuk menang? Karena Woi. habiskan tuntaskan yang di Bahrain Oke, itu. oke. Karena kita Oke. melihat bahwa Cina Siap, lagi siap, dalam siap. kondisi seperti itu. Thank you Mantap. Bung Firman, Bung Ropan. Siap. Terima kasih. Semoga apa yang kita inginkan tadi tetap Amin. spiritnya tetap ada. Ya. Semua dalam kondisi siap, fisik dan mental, dan seluruh penggemar timnas mendukung. Iya. Ya. Kita bisa ya. Harus Bisa, menang. harus Iya menang. dong. Harus menang. Harus. Oke, demikian sudah acara Sportcast Nusantara TV malam hari ini. Jangan lupa ini juga ada di podcast, bisa dicek di YouTube-nya Nusantara TV. Nusantara TV. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.